Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Anissa Amalia, Saya, Bu. Anissa Amalia Ramadhani, Hadira, Bu. Cici Rahmania, Hadira, Bu. Cinta, Saya, Bu. Nanda, Sakit, Bu. Mita. Apa? Ya, alhamdulillah hari ini sudah pada masuk semua ya rata-rata. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Ya Allah. Islam pada masa Al-Ayyubiyah. Baik, Ibu akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti Al-Ayyubiyah berdiri pada tahun 567 sampai 648 Hijriah yang didirikan oleh Sahaluddin Yusuf Al-Ayyubi, putra dari Najamuddin bin Ayub, lahir di Takrit pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, yang meninggal pada tahun 589 Hijriah. Dimasyhurkan oleh bangsa Eropa dengan nama Saladin, pahlawan perang salib dari keluarga Ayyubiyah, suku Kurdi. Dinasti ini berdiri di atas sisa-sisa dinasti Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syi'i, dan ia ingin mengembalikannya ke faham Sunni Ahlus Sunnah wal Jannah pada masa Nuruddin Zanki atau gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah. Sahaluddin diangkat sebagai panglima tentara di Baalbek. Kehidupannya penuh dengan perjuangan dan peperangan karena ditugaskan untuk menghadapi tentara salib dalam merebut kembali Baitul Maqdis atau kota Yerusalem yang sudah dikuasai selama 92 tahun atau perhitungan tahun Hijriah atau selama 88 tahun oleh tentara salib. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani mengumumkan perang salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu negara Islam yang diintai oleh tentara salib. Sahaluddin Al-Ayyubi, seorang panglima tentara Islam, tidak menghendaki Mesir jatuh ke tangan tentara salib. Maka dengan sigapnya Sahaluddin mengadakan serangan ke Mesir untuk segera mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fatimiyah yang jelas tidak akan mampu mempertahankan diri dari serangan tentara salib. Menyadari kelemahan dari dinasti Fatimiyah tidak banyak memberikan perlawanan, mereka lebih rela kekuasaannya diserahkan kepada Sahaluddin daripada diperbudak tentara salib yang kafir. Maka sejak saat itu selesaikanlah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir dan berpindah tangan ke Sahaluddin Al-Ayyubi. Sahaluddin Al-Ayyubi yang telah menguasai Hab dan Mausil, menjadikan pasukan salib terkepung di Baitul Maqdis oleh pasukan Sahaluddin Al-Ayyubi. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Risa. Izin bertanya, Bu, siapa saja tokoh ilmuwan Muslim dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah? Tokoh ilmuwan Muslim pada masa kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah itu sangat banyak sekali ya. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada Abdul Latif Al-Baghdadi dan Al-Hufi, yaitu ahli ilmu mantik dan bayan atau bahasa atau ilmu bahasa. Yang kedua yaitu Syekh Abul Qasim Al-Manfalubi, yaitu sebagai ahli fikih. Yang ketiga ada Syamsuddin Khalikan, yaitu sebagai ahli sejarah. Yang keempat ada Abu Abdullah Al-Qudai, yaitu ahli fikih, hadis, dan sejarah. Yang kelima ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat sebagai ahli nahwu. Dan yang keenam ada Hasan bin Khotir Al-Farisi sebagai ahli fikih dan tafsir. Sisanya kalian bisa cari di rumah untuk tugas selanjutnya. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Pertanyaan saya adalah apa saja perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah? Kemajuan pada dinasti Al-Ayyubiyah itu ada
dengan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sawhiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Yang kedua, ada bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adalas of Bad yang telah diterjemahkan karya-karya yang orang Arab tentang astronomi dan geometri. Penerjemah bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Yang ketiga ada bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir angin oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding dengan buatan orang barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Selanjutnya ada bidang perdagangan. Bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan, agrikultur, dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank termasuk LC, bahkan ketika itu sudah ada uang yang terbuat dari emas. Selanjutnya, bidang militer. Nah, selain memiliki alat-alat yang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif terhadap keuntungan di bidang industri, perdagangan, intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Bu, saya izin bertanya, seperti apa caranya meneladani sikap keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi seperti yang ada di buku? Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang muslim yang tahu akan agamanya dan konsekuen dengannya. Ia tahu hak tanah airnya, kemudian mempertahankannya, dan ia juga tahu hak-hak saudaranya kaum muslimin, kemudian menunaikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Salahuddin Al-Ayyubi juga merupakan panglima perang muslim yang dihormati kawan dan dikagumi lawan karena akhlaknya dan tindakannya yang tangguh, tetapi tetap mengakui hak asasi manusia dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Sikap keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi lainnya yang baik dicontoh adalah: pertama, membela agama dan rakyat. Yang kedua, memadamkan pemberontakan. Yang ketiga, memahami tentara salib. Yang keempat, mempertahankan agama dan negara. Beliau juga sosok yang memiliki toleransi tinggi terhadap umat beragama, seperti contohnya yaitu ketika beliau menguasai Iskandaria, ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Dan ketika perdamaian dengan tentara salib tercapai, beliau masih mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Baiklah, sekian penjelasan yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam